Sekarang bisnis itu udah beda. Kalau lu laku ya, orang 3 bulan kemudian bisa buka ruko di samping lu. Padahal modalnya bisnis lu modalnya mungkin lebih murah. Lebih murah. Orang 50 ya. Bener. Dulu ya, kalau zaman dulu orang buka gede, orang lain itu gak akan bisa saingin buka gede. Ya, gak segampang itu gitu. Gak segampang itu. Zaman sekarang tuh apa susah nyari karyawan-karyawan yang lebih berkualitas gitu. Jadi ini juga jadi sebuah tantangan. Banyak teman-teman pebisnis aku yang cerita bahwa cari karyawan mah gampang, yang bagus yang susah. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita balik lagi bahas soal bisnis. Betul. Nah, jadi sebenarnya terakhir itu kan kita sempat bahas nih soal mungkin fenomena banyak orang China dan banyak orang Korea yang mulai masuk ke Jakarta nih, terutama nih Indonesia lah, Jakarta. Nah itu banyak pro dan kontra sih. Iya. Kalau nonton cuplikannya banyak yang berpikir, wah ini tujuannya memprovokasi gitu ya. Padahal itu kayak nonton mungkin cuplikan jadi pikirnya seperti itu. Iya. Padahal kita cuma lagi bahas fenomena yang lagi terjadi aja sebenarnya. Nah kali ini kita pengen bahas lanjutannya sih. Mungkin judulnya lebih ke tantangan berbisnis di zaman sekarang. Iya, benar. Kalau kita ngomong mungkin 10 tahun yang lalu atau mungkin 15 tahun yang lalu, tempo bisnis sama sekarang tuh beda banget. Benar. Sekarang semua serba cepat. Betul. Ya tentunya didukung sama teknologi lah ya. Benar. Nah kalau lu lihat sendiri, maksudnya menurut pendapat lu, tantangannya apa sih di era yang semuanya serba cepat ini di 2024? Oke. Jadi kalau kita lihat dulu ya, kalau kayak kita buka toko gitu ya, maksudnya orang itu akses terhadap modal itu gak seperti zaman sekarang. Oke, akses terhadap modal gitu ya. Betul. Jadi kalau seandainya dulu ya, itu orang buka toko nih, tokonya laku. Karena kan dia buka toko alat ATK lah. Oke, alat dan kantor gitu ya. Laku nih. Gak sebulan kemudian, 6 bulan kemudian sebelah buka, enggak. Setelah bertahun-tahun akhirnya baru orang mulai buka. Ya, ada pesaing gitu. Udah mulai ada pesaing gitu. Kalau kita lihat bisnis 10-15 tahun lalu ya, maksudnya kalau kita lihat seseorang laku, pesaingnya itu lambat masuk. Ataupun yang cepat lah kayak kuliner, kulineri. Itu pun masih bisa 6 bulan sampai setahun baru orang masuk. Kalau terus masuknya satu-satu. Sekarang bisnis itu udah beda. Kalau lu laku ya, orang 3 bulan kemudian bisa buka ruko di samping lu. Padahal modalnya bisnis lu modalnya mungkin lebih murah. Orang 50 ya. Bener. Jadi sekarang itu kita itu harus pinter kreatif. Jadi sebenarnya bisnis yang seperti dagang saja yang ini akan semakin sulit bertahan ke depannya. Oke, kalau cuma dagang gitu. Cuma dagang, karena kalau seandainya kita jual barangnya sama kan gampang nih saya. Iya sih. Orang tinggal banting aja harganya. Tapi kalau seandainya kita itu ada white labeling, istilahnya kita ada kasih merek lah. Ada branding lah. Ada branding gitu ya. Jadi itu lebih mending. Makanya kenapa kalau kita lihat contohnya itu KKV. Oh iya. KKV itu kan dia punya produk kan semua merek dia. Dia ada lah jual merek-merek lain, tapi kan banyaknya merek dia. Nah, jadi orang untuk pesan baru masuk nggak segampang itu. Tapi kalau seandainya kita semua jualnya produk merek A, ya tinggal lihat mana yang lebih murah, kita pilih yang lebih murah. Nah, itu satu. Kedua, dalam bisnis ya, sekarang itu kita tuh harus pinter adaptasi. Ambil contoh, seandainya dulu bisnis kita itu teman kita, sebelah kita, saingan kita itu tiba-tiba kasih free ST. Kita juga harus putar otak. Gimana? Apakah kita mau kasih free ST, mau kasih diskon 10%, atau bagaimana? Karena udah gak bisa kayak dulu. Kalau kita sekarang lambat, udah langsung tersaing. Tapi kalau kita lihat ya kita balik lagi ngomongin peak nih, restoran. Restoran nih, kalau teman-teman yang pernah ke market Food Plaza, itu kan dalamnya sekarang kan restoran China sebenarnya. Iya. 70% lah. 70% itu. Dan yang dijual itu kurang lebih sama. Iya. Mirip. Itu Suan Cai itu bahasa itunya apa ya? Sup ikan asin. Iya. Suan Cai itu kan sayur asin. Sup ikan sayur asin. Sup ikan sayur asin ya, bahasanya seperti itu.
itu kan toko-tokonya sama semua tuh. Nah, jadi ada satu tuh yang pertama tuh namanya restoran ikan. Namanya Oren tuh. Itu kan yang pertama. Oh, itu yang pertama ya. Itu yang pertama setelah si yang mahal itu apa namanya? Suji Soncai. Suji Sonsai kan itu yang Yang facial restoran. paling mahal. Mewah, ini yang mungkin satu porsi 200-an ribu. Iya, Nah, iya. tiba-tiba datang si restoran ikan ini cuma Cuma 70 ribuan. 78.000, ada 5 pilihan, Gratis nasi lah. gratis nasi, free refill. Gila. Jadi lu boleh refill nasi sepuas lu dan gratis, nggak bayar. Iya. Nah itu samping-sampingnya mulai buka dan jualannya ya sama. Iya. Ya biasanya ya ditambah menu-menu lain. Cuman ya sekarang itu terakhir gua perhatiin dia udah mulai franchise tuh. Iya, iya, dia buka di mana. Udah mulai ada cabang. Nah terakhir gua makan di Green Lake, restoran yang sama. Nah nasinya udah bayar sekarang. Oh gitu. Jadi nasinya dihitung 10.000 Oke, per satu kepala. Iya, oh, satu. Per satu orang dia hitung 10.000. Jadi tapi free refill juga. Oke. Nah tapi dengan kayak gitu, itu aja menurut gue ya, gue jadi sensitif harga nih. Iya, iya, iya. Gue jadi ngerasa, wah, gue mending makan di tempat yang baru nih. Betul, betul. Gue bisa coba yang baru, nasinya masih free. Karena kan di saat lu opsinya banyak, lu jadi sensitif harga. Betul. Bener gak? Bener gak? Jadi gini, kalau seandainya kita ngomongin kita jual sesuatu yang sama, ya pasti orang itu mikir karena rasa gak jauh beda, tinggal berpindah aja. Iya. Berpindah ke yang lain aja gitu. Apalagi yang Sonchaeyu ini sebenarnya rasa hampir semua orang bisa saingin gitu. Iya. Bukan sesuatu yang sulit untuk di-recreate atau diciptakan kembali. Mungkin ada beberapa karena dia mulai duluan. Iya, Jadi lebih dikenal. Tapi gak menjamin gitu. benar-benar. Ya lebih enak mah banyak sebenarnya. Tapi kan seenaknya itu sampai kita rela keluarin kocek sebanyak itu gak? Iya, iya. Jadi kalau kita ngomong bisnis sekarang, pebisnis zaman sekarang itu putar otaknya cepat. Dia lihat, oh ini rame. Pangsa pasarnya katakan 1 bulan omset 500 juta. Gue buka bisa 150 juta nih. Gue buka dulu samping. Jadi baru dia pikir. Nah yang ini juga pintar. Langsung buka franchise banyak-banyaknya. Jadi kalaupun untung 1 tahun pertama aja tutup, gak apa-apa. Yang penting, jadi sekarang itu percepatan bisnis itu udah gak kayak dulu gitu loh. Jadi kalau kita santai-santai dikit ya, kan kalau tipikal bisnis zaman dulu itu kan orang santai tungguin. Kalau orang sepi ngomongnya apa? Ya pasar lagi sepi. Iya. Kita tunggu dulu aja. Mungkin lagi musim hujan apa. Kalau sekarang kayak ini mah kena limbah, Iya. kena bantai gitu. Tapi ya kalau kita ngomong kemarin kita sempat bahas migacuan. Nah, kalau di ngomong-ngomong sekarang juga ada pesaingnya gitu. Ada Wismi lah, Hotman gitu. Jadi Pernah coba? nggak pernah. Belum pernah. Jujur nggak pernah. Cuma promonya juga menarik di Wismi dan Hotman gitu ya. Cuman sekarang itu semua bisnis itu orang mau. Dulu ya, kalau zaman dulu orang buka gede, orang lain itu gak akan bisa saingin buka gede. Ya, gak segampang itu gitu. Gak segampang itu. Nah sekarang orang buka gede, orang bisa buka lebih gede lagi, gitu loh. Kalau seandainya kita dulu kita inget ya, maksudnya yang zaman-zaman dulu adalah kayak di pantai itu kafe-kafe yang seperti di pantai Aloha ya atau apa ya. Dia buka, ya udah, gak ada yang saingin gitu loh. Dia rame mah rame aja gitu. Sekarang mah beda. Begitu lu buka rame, orang langsung buka lagi. Jadi zaman sekarang itu di 2024 nih kita dituntut untuk cepat adaptasi sebagai pebisnis gitu. Nah sebagai karyawan gimana? Ya karyawan juga harus cepat adaptasi juga. Jadi kalau ada perubahan dari atasan apa juga harus bisa ngikutin. Iya, harus bisa adaptasi. Iya, Kalau enggak ya kita kemakan zaman pasti. betul. Nah kalau ada satu lagi nih terakhir nih. Ini rumor lah ya yang denger lah ya. Maksudnya zaman sekarang tuh apa susah nyari karyawan-karyawan yang lebih berkualitas gitu. Jadi ini juga jadi sebuah tantangan. Maksudnya kalau lu lihat di lapangan apakah seperti itu gitu? Banyak teman-teman pebisnis aku yang cerita bahwa cari karyawan mah gampang, yang bagus dan susah. Jadi di zaman 2024 lebih susah lagi. Oke. Jadi di 2024 ini ya, nggak tahu lah ya, mungkin karena melihat Instagram, medsos itu banyak orang itu mengedepankan work-life balance, terutama gitu. Ya. Fresh graduate minta work-life balance, bayangin aja. Bosnya aja gak ada work-life balance, gitu loh. Jadi kita sebagai atasan, ya sebagai pemilik bisnis lah, gak masalah sebenarnya work-life balance.
Asalkan semua workload lu itu, semua kerjaan lu itu lu bisa beresin. Ya. Ya bayangin aja lah, baru masuk minta cuti 2 minggu, kan nggak mungkin kita kasih, bener nggak? Atau nggak minta cuti seminggu, kan nggak mungkin. Alasannya apa? Mau jalan-jalan, refreshingnya gila kali. Terus kalau seandainya kita sering lembur, karyawannya cabut. Iya, iya. Memang sih zaman sekarang gue perhatiin lebih turnover-nya ini lebih cepat nih. Iya, Karena anak muda mungkin yang masuk dunia kerja ini pemikirannya berbeda seperti iya. Betul. Semakin banyak orang itu mau jadi freelance saja, yang nggak usah diatur bos. Nggak salah loh, nggak salah. Tapi kalau lu memutuskan untuk kerja, kenapa gak lu coba berikan yang terbaik? Kalau zaman kita dulu kita kerja, mana ada kita pakai lembur-lembur. Ya. Kalau bisa kerja sampai jam 12 malam juga kita kerjain dulu. Dulu mah kita mau sampai kantor tutup juga kita lanjut lagi ke mana sambil kerjain lagi, bener gak? Kalau memang perlu gitu ya. Iya, ataupun kita ketemu klien lah. Mana ada kita pakai jam kerja. Yang kerja ya om ya, jam segini mana ada. Kita kalau jam 12 juga klien aja ketemu. 12 malam juga kita ketemuin gitu. Ya. Cuman ini memang pengaruh. Nah, sehingga menyebabkan generasi-generasi baru ini untuk mencari karyawan berkualitas makin rendah. Ada plus, ada minusnya. Plusnya adalah karyawan berkualitas sekarang harganya tinggi. Iya, betul. Jadi kalau lu dapat orang bagus tuh, lu berani bayar mahal. Lu berani bayar gak gitu loh ya kan? Iya. Nah, satu sisi gitu. Satu sisi ini plusnya. Minusnya adalah semua orang susah cari kerja. Ya. Karena bukan karena apa-apa. Orang ketemu hambatan berhenti. Bertemu hambatan berhenti. Lebih gampang mundur gitu ya. Iya. Dulu saya masih ingat istri saya pertama kali kerja di hotel ya. Itu 2 bulan ganti sepatu. Sepatunya jebol. Jadi ngangkat tuh berat banget. Mana ada kita mikir mau berhenti. Dan mikir apa? Ya kerja ya pasti nggak enak. Ya. Gitu loh. Tiap hari badan capek. Kadang-kadang shiftnya itu double shift. Tiba-tiba shiftnya langsung nambah lagi. Jadi kerja 16 jam non-stop. Mana Anda mikir, wah kalau kayak gini mau berhenti aja lah. Mana ada, kita kalau dulu kan mikir kerja apa? Kerja ya kerja, memang gak ada yang enak gitu. Memang perubahan zaman lah ya. Maksudnya kita agak susah ngomong juga. Memang semuanya perlu di-adjust nih ya. Benar. Itu ya soal tantangan bisnis yang kita lihat kira-kira ya. Nah bro, teman-teman gimana nih? Ada tambahan gak nih kira-kira yang kalian lihat di lapangan atau di bisnis kalian sendiri? Apa sih yang kalian alamin? Coba share di kolom komen. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.